Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita bisa mampu mengasihi Tuhan. Dan oleh karena kebenaran dan kuasa-Nya, kita bisa menjadi benar seperti Dia, kudus seperti Dia. Karena kalau tidak, bukan karena kasih dan kebenaran Tuhan, kita ini manusia daging yang semakin hari semakin jauh terpisah dari Tuhan. Itu sebab mari datanglah mensyukuri rahmat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada saat ini. Kita datang berdoa menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Saya jemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa menyerahkan ibadah kita sore malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur oleh karena kasih pengorbanan-Mu Yesus, memberikan kami kebebasan, kemenangan atas setiap dosa, atas setiap kedagingan kami. Memang kami masih manusia daging, tetapi kami sudah dikuasai oleh kuasa korban-Mu, kuasa kasih-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang membuat kami mampu, bukan karena kuat gagah kami, untuk semakin hari lebih mengasihi Tuhan, untuk semakin hari hidup benar kudus seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami jemaat-Mu datang sebagai penyembah-Mu Bapa, sebagai rumah doa-Mu. Kami datang merendahkan diri, merendahkan hati, memohon lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas hidup kami semuanya. Layakkan kami untuk bertemu muka dengan muka Tuhan, dengan Engkau. Tolong Roh Kudus urapi kami, supaya setiap pujian, mazmur, pengagungan, penyembahan, doa-doa kami berkenan di hati Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi semuanya Tuhan. Berkati dari awal sampai pada akhir ibadah kami ini. Kau yang menjadi Raja, menjadi Kepala, bertahta di tengah-tengah ibadah kami. Segala gangguan pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, sukacita kami mau tolak usir dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati hadirat-Mu saat-saat kami sungguh-sungguh memuji menyembah kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, dimanapun kita berada. Kasih Tuhan menjangkau kita. Terima untuk kita bisa berkenan di hatinya. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, membuat damai di hidupku. Dari atas lagi, kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Amin. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa.
mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hidupku. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai di hidupku. Yang mau angkat tangan, sama-sama kita angkat tangan kita. Mengalir kasih dari tempat tinggi, kami rasakan, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kami terima Bapa, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai di hidupku, membawa damai di hidupku, membawa damai di hidupku. Oh, haleluya. Membawa damai di hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkenan mencurahkan, mengalirkan kasih yang dari sorga, kasih yang mulia, kasih yang agung, kasih yang suci di dalam hidup kami, sehingga hidup kami mendapat kekuatan ajaib untuk hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran dan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau yang begitu baik mencurahkan kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak pernah lagi sama Tuhan. Kami semua adalah manusia-manusia baru di mata-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang dikasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak pernah dipisahkan dari kasih-Mu Tuhan. Kami
tidak pernah dipisahkan dari damai sejahtera-Mu, dari kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Biarkan kami tinggal di dalamnya, biarkan kami melekat padanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Itu sebabnya kami mau letakkan hidup kami di atas mezbah korban bakaran, di atas mezbah dupa emas-Mu Tuhan. Kami mau menjadi rumah doa, kami mau menjadi penyembah Tuhan, untuk hidup kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan Tuhan, untuk setiap yang Roh Kudus suarakan dalam kalbu kami, lubuk hati kami. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup seperti yang Kau ingini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Mari bangkit berdiri semuanya jemaat Tuhan. Tiada noda dan celah. Terima kasih Yesus. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita pujikan. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku, haleluya, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, oleh segenap kasih, haleluya, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang sekali
lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jikalau Tuhan izinkan hari ini kami hidup, harapan kami adalah jadilah seperti yang Kau ingini di dalam hidup kami. Begitu juga esok hari dan sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam hidup kami, jadilah seperti yang Kau ingini. Karena kami menyadari hidup kami ini sebenarnya tidak berharga sama sekali. Tetapi oleh karena kasih pengorbanan-Mu Yesus, hidup kami bernilai di mata-Mu Tuhan. Hidup kami Kau angkat, Kau benarkan, kuduskan, muliakan, sampai kami mendapat karunia hidup kekal sempurna seperti Bapa. Tolonglah Tuhan, jadilah seperti yang Kau ingini. Itu sebabnya kami menyediakan tanah hati kami yang baik untuk menampung keagungan firman Tuhan, supaya betul-betul hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Hanya keinginan Tuhan saja yang jadi di dalam hidup kami. Bukan kami lagi, bukan ego kami lagi, bukan daging kami lagi, tapi biarlah firman Tuhan urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus urapi agar mampu mengerti, percaya, dan menjadi pelaku yang setia. Hamba-Mu juga mohon pengurapan-Mu Tuhan. Mulut bibir hamba urapi agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati-Mu Bapa bagi kami. Jikalau masih ada gangguan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, mencuri firman-Mu, kami mau tolak hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Bersabdalah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau Yesus. Kami mau ambil bagian terbaik di dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Saya sapa kembali shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini, esok hari, dan sampai selama-lamanya kita senantiasa mengalami kasih, rahmat, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Disadari atau tidak, selama daging ini masih melekat di dalam tubuh jasmani kita, maka masih ada persentase kemungkinan kita dipengaruhi dan dikalahkan oleh dosa dan ikatan dunia. Perhatikan sidang jemaat Tuhan. Disadari atau tidak, selama daging ini masih melekat di dalam tubuh jasmani kita ini, maka masih ada persentase kemungkinan kita dipengaruhi,
dikalahkan oleh dosa dan ikatan dunia. Karena apa? Karena daging ini adalah kawan karib dari dosa dan dunia. Sadari itu sidang jemaat Tuhan. Karena daging ini kawan karib dari dosa dan dunia. Karena daging ini lawan daripada Roh Kudus, lawan daripada firman Tuhan, lawan daripada kuasa Tuhan. Itu sebabnya selagi Tuhan masih izinkan kita hidup, inilah pergumulan kita. Untuk kita tidak dipengaruhi, bahkan tidak dikalahkan, walaupun masih ada nempel, melekat di tubuh jasmani kita ini, daging ini, kedagingan kita ini. Kita harus ingat selalu bahwa daging, dunia, dosa ini adalah senjata andalan dari iblis dari zaman ke zaman sepanjang masa sampai nanti langit bumi yang lama ini binasa. Inilah senjata iblis untuk mempengaruhi orang Kristen, untuk mengalahkan orang Kristen, menggugurkan orang-orang Kristen. Semoga tidak terjadi di tengah-tengah sidang jemaat di tempat ini. Itu sebabnya perlu kita ingat, perlu kita ketahui, ada 3 cara yang harus selalu terngiang-ngiang di dalam ingatan kita, yang harus selalu kita renungkan, yang harus selalu tidak pernah kita lupakan, untuk kita bisa menang, untuk kita bisa merdeka atas daging. Ya, masih momen kemerdekaan di negara kita. Jadi bolehlah dipakai istilah merdeka. Di Alkitab pun ada. Ya, ada 3 cara untuk kita bisa merdeka atas daging. Ya, ingat Bapak Saudara. Yang pertama, kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selama kita hidup enggak tahu 70, 80, 90, 100 tahun, kalau kita hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menang merdeka atas daging. Coba kita baca dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, jangan bingung ya Bapak Saudara, itu sama saja. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan. Cara yang pertama, kita harus dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo. Tidak pernah saya bosan-bosannya selalu mengingatkan jemaat Tuhan. Ya. Saya selalu bahagia kalau membagikan berkat firman Tuhan. Walaupun awal-awalnya perjuangan untuk mempersiapkan berdoa, berpuasa bila perlu. Kalau rasa-rasanya berat sekali. Enggak pernah mudah untuk berbagi berkat firman. Karena harus lebih dahulu memberkati saya. Setelah saya diberkati, baru saya bagikan berkat. Kalau saya enggak diberkati, saya enggak punya berkat untuk dibagikan. Selalu saya bahagia. Karena apa yang saya sampaikan adalah kunci. Adalah jalan satu-satunya untuk hidup kita kembali ke surga. Ya, secara jasmani aja kalau kita nolong orang, rasanya senang. Ya, rasanya senang. Masuk ke suatu tempat perbelanjaan, kita lihat ada orang nongkrong, meminta-minta, lalu kita kasih uang. Rasanya senang, ya. Membantu secara jasmani rasanya hati ini senang. Apalagi berbagi berkat firman Tuhan. Kami hamba Tuhan sangat berbahagia. Itu sebenarnya doakan kami terus supaya sehat, supaya diurapi Tuhan, sehingga ajaran yang kami ajarkan itu 100% kebenaran. Supaya kita sama-sama tidak pernah disesatkan. Ya, ini yang pertama. Ya, kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus sidang jemaat Tuhan. Ayo. Pribadi lepas pribadi bisa merasakan. Saya ini masih dipenuhi Roh Kudus atau belum? Dulu mungkin sempat dipenuhi Roh Kudus, tetapi saat ini rasa-rasanya kok saya lebih banyak melawan Roh Kudus
lebih nurut daging, lebih nurut suara daging daripada Roh Kudus, lebih nurut hawa nafsu keinginan daging daripada Roh Kudus. Kita bisa tahu sendiri. Jangan bohongi diri sendiri. Ya, bohongi orang itu jahat, bohongi Tuhan itu lebih jahat lagi, bohongi diri sendiri, aduh nggak tahu lagi ini orang gimana diri sendiri dibohongi, jangan ya. Ayo rasa sendiri. Hari-hari ini lebih banyak nurut ke Roh Kudusnya atau nurut ke suara hawa nafsu keinginan dagingnya. Karena ini lawan berat, Saudara. Lawan berat. Kawan karibnya dagingnya itu dosa dan dunia. Tapi lawan beratnya itulah Roh Kudus. Ayo, untuk kita bisa merdeka atas daging ini. Dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, untuk kita bisa merdeka atas daging ini, kita harus mau mengalami perobekan daging di dalam doa penyembahan. Karena dalam kita mengalami perobekan daging saat kita berdoa menyembah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Sehingga kita bisa senantiasa mengasihi Tuhan. Sehingga senantiasa kita bisa nurut akan suara Tuhan. Mengalami perobekan daging dalam doa penyembah. Itu sebabnya jangan main-main. Saat WL, dalam ibadah apapun, ayo jemaat Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan. Itu kesempatan jangan pernah lewatkan sidang jemaat Tuhan. Tuhan lagi kasih kesempatan untuk kita mengalami perobekan daging, untuk kita bisa merdeka atas daging. Ayo sembah Tuhan. Betul-betul sampai kita merasakan bagaimana Tuhan rasanya memeluk kita. Mendekap kita, memegang kepala kita, rasa-rasanya ada aliran sorgawi di dalam hidup kita. Pribadi lepas pribadi pasti merasakan kalau Tuhan sudah datang dalam hidup. Sungguh indah, sungguh manis. Ayo, mengalami perobekan daging di dalam doa penyembahan. Nanti, habis firman Tuhan ini, kita bernyanyi kembali. Lalu kita berdoa menyembah Tuhan dulu. Memberi pengagungan kepada Tuhan dulu. Beri dulu kepada Tuhan, baru minta ke Tuhan. Ya, jadi jangan dicampur-campur, Bapak Saudara. Kalau menyembah ya menyembah. Nyembah Tuhan dulu sampai puas. Sembah Tuhan, beri pengagungan kepada Tuhan. Buat dia senang. Kita puji dia. Kita sembah dia, besarkan namanya, kuasanya, perbuatannya, firmannya, macam-macam. Tidak terbatas. Kata-kata untuk bisa kita menyenangkan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Setelah rasanya hati ini senang, tenang, dan puas menyembah Tuhan, baru kita nanti berdoa meminta kepada Tuhan. Ya, belajar. Mungkin selama ini masih ada yang campur-campur. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu padaku. Itu namanya campur-campur, Bapak Saudara. Kalau bisa belajar untuk dipisah. Saat menyembah berarti kita memberi pengagungan kepada Tuhan. Ya, perobekan daging. Ini cara kedua. Dengan kita dirobek dagingnya, kasih Tuhan semakin besar, kasih Tuhan semakin melimpah, kasih Tuhan semakin ajaib luar biasa. Kita terima di dalam hidup kita. Manusia, orang percaya tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan seperti firman Tuhan kalau dia tidak lebih dahulu menerima kasih dari Bapa Surgawi. Kita mau ngasih Tuhan pakai apa? Kasih daging? Pasti ditolak karena berlawanan. Hanya saat kita sudah terima kasih Bapa Surgawi itu, maka kita mendapat kekuatan kasih dari surga untuk bisa mengasihi dia. Diawali, kita mau robek daging kita ini di dalam doa penyembahan kita. Ya. Cara yang terakhir untuk kita bisa merdeka atas daging, tapi ini tidak semua orang Kristen mengalami, yaitu kita mengalami kematian jasmani. Saat semua orang Kristen sudah mengalami kematian atas jasmani, udah dagingnya mau gimana nafsunya, ikatannya, udah gak bisa lagi mempengaruhi dia.
karena jasmaninya sudah mati. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidak semua orang Kristen mengalami ini, karena firman Tuhan mengatakan ada nanti yang tetap hidup saat Tuhan Yesus datang kali kedua. Tetapi ini cara juga, salah satu cara yang terakhir untuk kita merdeka atas daging. Tuhan izinkan kita mengalami kematian jasmani. Udah stop. Karena di dunia orang mati tidak ada lagi berita. Tidak ada lagi kuasa daging yang bisa mempengaruhi kita. Sudah stop. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1, Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21, Filipi 1 ayat 20 dan 21, surat Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati secara jasmani itu keuntungan, Bapak Saudara. Karena ini salah satu cara kita merdeka atas daging. Itu sebabnya orang Kristen gak boleh takut mati. Karena mati itu keuntungan. Salah satu puncak kualitas orang Kristen adalah tidak takut mati. Ayo supaya mengerti. Ya, repot memang. Kalau orang Kristen takut mati itu repot. Alasannya kan banyak, masih muda lah, masih banyak tanggungan lah, masih ada tanggung jawab lah, cita-cita belum tercapai. Ngapain mikir itu? Kalau mati keuntungan ngapain beralasan pakai alasan duniawi? Karena saat kita diizinkan Tuhan mati secara jasmani, ini adalah salah satu cara untuk kita merdeka atas daging ini. Yang nafsunya buas, nafsunya liar, nafsunya menyesatkan. Nah ini, tapi tidak semua orang mengalami. Tapi yang terpenting apa? Orang Kristen gak boleh takut mati. Gak boleh takut mati. Salah satu puncak kualitas iman kita harus sampai ke sana, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan soal pendeta, bukan soal siapa, penginjil, gembala, bukan. Setiap orang Kristen pada puncaknya, pada akhirnya harus punya iman berkualitas, tidak takut mati. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita perhatikan, mungkin Bapak Saudara juga mencermati ini. Saya pribadi mencermati Rasul Paulus ini adalah satu-satunya rasul yang begitu intens, begitu memberikan pengertian dan pengetahuan mendalam dalam setiap tulisannya tentang kedagingan. Dari semua isi surat-suratnya, salah satu topik yang dominan adalah merdeka atas kedagingan. Ya, satu-satunya rasul yang memberikan pengertian pengetahuan mendalam tentang merdeka atas kedagingan. Kita perhatikan sama-sama. Saking dia begitu fokusnya, dia kupas semua soal kedagingan. Dia bedah semua soal kedagingan. Dia kasih kepada kita pencerahan, pengertian dan pengetahuan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa merdeka atas kedagingan. Dalam Roma pasal yang ke-9 tadi, Roma pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7 sampai dengan 9. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar.
Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau kita belajar dari riwayat kebenaran tentang Abraham, Sarah, Hagar, Ismail, dan Ishak, secara rohani orang-orang Kristen yang menang merdeka atas daging disebut anak-anak perjanjian. Karena Sarah itu digambarkan sebagai perempuan merdeka, sedangkan Hagar itu digambarkan sebagai perempuan hamba. Sehingga anak dari Sarah itulah Ishak adalah anak merdeka, anak perjanjian. Jadi di mata Tuhan, orang-orang Kristen saat ini secara rohani, kalau merdeka atas kedagingan, kita adalah anak-anak perjanjian Tuhan yang mendapat janji pemeliharaan Tuhan di muka bumi ini seperti yang didapatkan oleh Abraham dan Ishak, dan juga mendapat janji akan kerajaan surga. Luar biasa, saudara. Kalau kita bisa mengerti sejauh itu, ayo betapa bahagianya untuk menjadi orang Kristen yang merdeka atas kedagingan. Jangan seperti Ismail, dia anak dari perempuan hamba. Jangan lagi mau jadi hamba kedagingan. Jangan mau lagi menjadi hamba dosa, hamba duniawi ini. Jangan mau. Kita berbicara soal arti rohaninya, saudara. Jangan mau lagi. Jadilah Ishak rohani. Jadilah Ishak akhir zaman. Jadilah anak-anak perjanjian Tuhan. Bicara soal berkat, pasti diberkati Tuhan. Tetapi jangan lupa untuk hidup kita ini menjadi hidup yang merdeka atas daging. Ya, yang merdeka atas kedagingan kita. Roma 8 ayat 5 dan 6. Beberapa ayat lagi. Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Orang kalau sudah merdeka atas daging, orang kalau sudah dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya akan hanya melakukan, hanya mendengarkan dan melakukan apa suara Roh Kudus, apa yang ada di pikirannya Roh Kudus. Secara manusia, apapun kapasitas kita, pribadi lepas pribadi, orang tua, kepala keluarga, istri penolong, anak-anak, apapun aktivitas kita di dunia ini, pekerja, pengusaha apapun, boleh memikirkan ini itu boleh. Memikirkan ini itu untuk anak-anakku, ini itu untuk nikahku, boleh. Boleh, Bapak Saudara. Tapi perhatikan, saat kita mikir ini, ingat, pikiranku ini sesuai enggak dengan pikiran Roh Kudus? Tanya Roh Kudus. Dengar suara Roh Kudus. Apa pimpinan Roh Kudus? Puji Tuhan kalau yang kita pikirkan sesuai, selaras dengan pikiran Roh Kudus. Kalau tidak, lalu kita maksa untuk melakukan apa yang kita pikirkan ini itu. Sama dengan melawan Roh Kudus. Repot, Bapak Saudara. Itu sebabnya boleh mikirkan apapun, tetapi yang terutama adalah dengarkan dan lakukan suara Roh Kudus. Dengarkan dan lakukan pikiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Oh, aku mau melakukan ini. Cocok enggak dengan suara Roh Kudus dalam hatiku, dalam pikiranku? Tanya Roh Kudus. Berdoa, Tuhan, ya Roh Kudus, aku ada
perencanaan ini itu. Aku mikir gini itu, untuk ini, untuk itu. Tanya Roh Kudus. Ya boleh, tapi tanya Roh Kudus. Dalam Filipi tadi, Filipi 1 ayat 21 dan 22a, 21 dan 22a, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Merdeka atas daging berarti hidup kita harus memberi buah. Para suami harus memberi buah di tengah-tengah keluarga. Para istri harus memberi buah di tengah-tengah keluarga. Jemaat Tuhan harus memberi buah di dalam pengembalaan. Pelayan-pelayan Tuhan harus memberi buah dalam tahbisan jabatan pelayanannya. Hidup harus memberi buah. Ya, perhatikan kita semuanya. Perhatikan. Dan yang terakhir tadi dikatakan dalam Roma. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang merdeka atas daging, dia memiliki dan menjaga damai sejahtera di dalam hatinya. Tidak orang yang suka bersungut-sungut, tidak orang yang suka berargumen, berkomentar negatif-negatif, yang memantik asap, memantik api. Tidak menjadi orang yang mengkeruhkan keadaan. Tidak. Orang yang merdeka atas daging memiliki dan menjaga damai sejahtera di dalam hatinya. Apalagi pelayan, imam-imam. Saya mau katakan, imam-imam kalau melayani tanpa damai sejahtera, percuma. Makanya Alkitab bilang, kalau masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu saat engkau mempersembahkan persembahan korbanmu, selesaikan dulu. Itu adalah kecaman Tuhan. Sebelum melayani, sebelum datang mendekat kepada Tuhan, sebelum datang berlutut berdoa, sebelum datang menyembah kepada Tuhan, sebelum datang melayani Tuhan, sebelum datang menghadap Tuhan, hatimu harus damai sejahtera. Harus damai sejahtera. Setiap hari harus punya hati damai sejahtera dimanapun kita berada. Tapi saat kita mau datang menghadap Tuhan, sebagai jemaat datang, sebagai pelayan Tuhan datang, hatimu harus damai sejahtera. Dan itu sudah kau miliki. Kau menjadi orang yang selalu menjaga damai sejahtera dalam hatimu. Damai sejahteramu jangan pernah hilang karena apapun. Karena omongan orang, jangan mau dihilangkan damai sejahtera dalam hatimu. Karena fitnahan orang, jangan mau. Karena keadaan sulit, jangan mau. Karena terpaan badai gelombang, jangan mau. Damai sejahtera itu harus kita tetap miliki dalam hati kita. Sebagai orang yang merdeka atas kedagingan. Ya, para pelayan bisa mempersiapkan diri. Jadi mari sidang jemaat Tuhan. Malam hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk merdeka atas daging. Kita robek daging kita ini dalam doa penyembahan kita. Mari hari-hari ini buktikanlah hidup kita ini sudah merdeka atas daging. Banyak-banyak mendengar pikiran Roh Kudus. Banyak-banyak mendengar pikiran Roh Kudus. Banyak-banyak hidup memberi buah. Karena apa yang menjadi kuasa Roh Kudus memberikan hidup kepada kita. Dan tetap jangan pernah kehilangan damai sejahtera yang kita miliki dalam hati kita. Miliki terus. Dimanapun, kemanapun, miliki terus damai sejahtera itu. Itu tandanya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi saat mau datang, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, harus punya damai sejahtera, melimpah dalam hati pikiran kita. Ya, semoga Roh Kudus memberikan kita pengertian
pengetahuan mendalam dan lebih dalam lagi menyempurnakan firman Tuhan yang kita dengar sama-sama pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan sama-sama datang menyembah Tuhan. Bernyanyi dahulu menyembah Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari yang kuat berlutut silakan berlutut. Tapi yang gak kuat mungkin duduk, silakan duduk. Yang mau berdiri bersama dengan kami seperti saat ini, boleh, monggo berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan, jiwaku haus akan kasih. Haleluya, haleluya. Seumur hidup kita mau menyembah Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Benar. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Lagi, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, arahkan kepada Dia. Aku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia, oh Yesus kekasihku. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selalu. Sekali lagi dari atas, nyatakan kerinduan, kebutuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hati. Yang mau angkat tangan dengan hati menyembah. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, hanya Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku
ku mau setia, setia. Kita akan sembah Tuhan. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau Tuhan, namamu yang kuukir, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia. Sesekali lagi, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Kita akan datang bersama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir, amin, di hatiku. Tiada nama lain Yesus, hanya Kau. Haleluya. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia selalu. Pernyataan kami Tuhan, seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia. Ku mau setia selamanya. Haleluya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Kami mau setia Tuhan, karena Engkau Allah yang telah setia. Kesetiaan-Mu sudah terbukti Yesus, kesetiaan-Mu sudah terbukti Bapa. Hanya Kau kekasih jiwa kami, hanya Kau kekasih hati kami Yesus. Oh Kau sumber kasih setia dalam kami, Kau sumber damai sejahtera dalam hidup kami, Kau sumber kelegaan, kedamaian, kekuatan dalam hidup kami. Kami mau puji namamu selamanya Yesus. Kami mau ukir namamu di hidupku, di hati kami selamanya Yesus. Nama di atas segala nama, hanya namamu Yesus. Nama yang berkuasanya namamu Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa menaklukkan segala musuh kami. Nama yang berkuasa meredakan setiap badai hidup kami. Nama di atas segala nama, Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah yang maha kuasa, hanya Kau Allah yang maha besar. Kau yang layak kami puja, kami sembah, dimuliakan namamu, kami tinggikan namamu, kami tinggikan kerajaan Bapa. Kaulah kemenangan kami, Kaulah pembebas kami, penebus kami Yesus. Kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu hebat, perkasa, heranlah Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Engkau Allah yang benar. Bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Oh haleluya. Kau layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami puja. Tiada Allah lain seperti-Mu. Perbuatan-Mu perkasa ajaib Tuhan. Perkataan-Mu kekal ya dan amin Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus. Kau Bapa yang kekal, Bapa penuh kasih. Kau Bapa yang setia. Ya Roh Kudus, Kaulah penghibur kami Roh Kudus. Penolong kami, sukacita kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kemuliaan, Roh Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Kaulah pemilik hati ini Yesus. Kaulah pemilik hidup kami Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami hidup bisa menikmati setiap kasih-Mu, damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bisa menikmati berkat-Mu, keajaiban-Mu, kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengingat dan menyadari bahwa hidup kami telah dibeli lunas oleh Engkau Yesus. Sehingga hidup kami bukanlah kami lagi, tapi hidup kami adalah milik-Mu Kristus. Milik kami adalah milik Yesus. Keluarga kami adalah milik Yesus. Buah nikah kami adalah milik-Mu Yesus. Masa depan kami adalah milik-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Benar, adapun hidupku ini, adapun hidupku ini
bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Sekali lagi dari atas. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Kita akan masuk doa-doa kita. Siapkan hatimu untuk berdoa syafaat. Haleluya. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, benar, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Sekali lagi, tetapi hidup sekarang, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku. Haleluya. Dan yang menyerahkan dirinya karena yang mengasihi aku, yang mengasihi aku. Terima kasih. Dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Biarlah secara pribadi kami tidak pernah lupa, Tuhan, Kau Anak Allah yang Maha Tinggi turun ke dunia ini menjadi manusia. Itu karena aku. Kau rela, Tuhan, berlelah-lelah mengadakan mukjizat, mengabarkan keselamatan dari desa ke desa, kota ke kota, menghadapi setiap tantangan. Itu karena aku. Bahkan Engkau rela mengalami penghakiman pengadilan yang tidak adil sama sekali. Kau pikul salib, berjalan ke Bukit Golgota. Kau diludahi, dimaki, ditinju, dipukul, Tuhan. Bahkan dicambuk, dipaku, ditobak, bermahkotakan duri. Itu karena aku, Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami hari-hari ini benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Seumur hidup kami setia kepada Tuhan. Kami lebih menuruti apa kata-Mu. Kami lebih menuruti apa kata Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bukan lagi kedagingan kami ini. Tolong kami, Tuhan, tolong jemaat untuk setiap hari
Beri kemenangan atas setiap hawa nafsu keinginan daging kami. Beri kami kekuatan untuk selalu taat, untuk selalu nurut akan firman-Mu, akan suara Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengar pada saat ini tersimpan dalam hati kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap nikah-nikah berkati. Selalu dilimpah-limpahi dengan kasih damai sejahtera yang dari surga. Sehingga tidak ada yang kehabisan kasih dan damai sejahtera. Dingin di dalam kasih tidak ada. Semuanya menjadi nikah yang hangat, yang mesra, harmonis Tuhan. Sampai masuk kepada nikah yang rohani. Pesta kawin anak domba. Berkati buah-buah nikah kami menjadi buah-buah nikah yang berprestasi, berhikmat yang dari Tuhan. Menjadi buah-buah nikah menjadi kebanggaan orang tua. Menjadi buah-buah nikah yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, berkati kebutuhan mereka, berkati Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan mereka lahir ke dalam dunia ini. Tuhan pasti memberkati mereka Tuhan. Beri hikmat kepada kami orang tua untuk selalu mendukung kerohanian anak-anak kami. Membimbing kerohanian anak-anak kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka yang tidak melanggar firman. Berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub 30, 60, 100 kali lipat dicurahkan Tuhan. Kami terima Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada yang terganggu kesehatannya saat ini. Semuanya, kami tidak sebut nama satu persatu. Semuanya saat ini tangan Tuhan menjamah. Kami doakan mohon belas kasih kemurahan-Mu, kuasa bilur-Mu menjamah, mengalir. Itu sebabnya kami bersahati memerintahkan, hai kau sakit penyakit, kami perintahkan, kami buang, kami singkirkan kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, dipulihkan oleh kuasa bilur. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun pergumulan sidang jemaat, badai itu pasti ada. Permasalahan itu pasti ada. Tapi kami percaya di dalam Tuhan pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Biarkan kami terus percaya di dalam Engkau. Tidak khawatir, tidak gelisah seperti orang-orang yang tidak percaya. Tapi kami semakin berdoa, semakin percaya Tuhan. Berkati setiap agenda ibadah kami sepanjang minggu ini, berkati semuanya. Selalu ada firman Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan dalam setiap ibadah kami. Pakai hamba-hamba-Mu sebagai juru bicara sorga-Mu Bapa. Sehingga hanya kebenaran yang murni yang dinyatakan Tuhan di rumah Tuhan ini. Sehingga semua jemaat-Mu terpuaskan kebutuhan rohaninya. Pakai semua para imam-imam yang melayani sesuai dengan jadwal. Tidak ada satupun yang lupa, yang lalai, yang lengah. Semuanya benar-benar mempersiapkan diri. Amin. Karena persiapan yang baik, persiapan yang matang adalah bukti kami serius untuk melayani Tuhan. Berkati semua para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan secara khusus Ibu Gembala kami, yang Tuhan sudah tetapkan oleh ketetapan Roh Kudus Allah, ketetapan sorga menjadi orang tua rohani kami, gembala sidang kami, baik di tempat ini maupun di tempuran. Berkati beliau dengan kesehatan kekuatan baru setiap hari, hikmat marifat yang daripada sorga, kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan Yesus sendiri. Sehingga hamba-Mu bisa menjadi berkat dalam setiap kepemimpinannya, dalam setiap keputusannya, perhatiannya, kasihnya kepada seluruh jemaat-Mu. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebutuhan kami hari-hari ini renovasi lantai 2. Sejauh ini Tuhan sudah bekerja dengan ajaib. Tapi kami percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh di dalamnya. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti menyelesaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu, berikan kemurahan hati, beban untuk saling mendukung Tuhan, berkorban. Siapapun orang-orang di luar sana, tanpa kami kasih tahu, tanpa kami koar-koar, Tuhan sanggup menjamah hatinya, memberitahu kepada mereka. Berikan hati-Mu Yesus, bermurah hati, untuk juga turut andil dalam pekerjaan Tuhan ini. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami.
Hari-hari ini situasi memanas Tuhan. Tuhanlah campur tangan. Nyatakan kebenaran yang dari Tuhan. Setiap permasalahan apapun, dari pusat sampai daerah, berkati. Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan cinta akan bangsa kami. Tuhan punya rencana besar di akhir zaman untuk bangsa kami. Kami yakini itu firman nubuatan-Mu Tuhan. Berikan kesejahteraan, berkat untuk bangsa kami. Kota Kabupaten Mojokerto berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Yes. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus. Sekali lagi jawaban, bersama Dia hatiku damai. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Inilah iman kami. Bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus kami mendapat kemenangan. Bersama dengan Yesus kami mendapat pemeliharaan. Bersama dengan Yesus kami mendapat hak masuk dalam kerajaan Bapa yang kekal. Haleluya. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah kita saat malam hari ini, bukalah hatimu seluas-luasnya, arahkan kepada Bapa Surgawi yang akan memberkati kita. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Kita masuk dalam kerajaannya selama-lamanya bersama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan yakin menerima berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Tuhan Yesus memberkati.